Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengawas UKIN. Perkenalkan, nama saya Seniman dan di sekolah sering dipanggil dengan Pak Hasan, guru SMPT Al-Mashkar Bina Insani, Waringin Kurung, Serang, Banten. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025 dengan NIM 255061533 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini Senin 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP IT Al-Mashkar Bina Insani, pelajaran PABP atau PAI bab 4, materi ibadah dengan disiplin dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli terhadap sesama melalui pengurusan jenazah atau sholat jenazah. Selamat menyaksikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah balas salam ya? Ada satu salam atau pantun bahasa ya. Jalan-jalan ke negeri Arab, negerinya para nabi. Jika salam dari Pak Hasan belum kompak dijawab, maka Pak Hasan kembali sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum dimulai ya pembelajaran, seperti biasa harus ada salah satu dari kalian memimpin doa ya, agar berjalannya pembelajaran ini Allah berikan keberkahan ya. Istidadan musaidan ba'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Sebelum dimulai, seperti biasa ya, kebersihan itu sebagian dari imam. Maka dari itu yang tiket turun dari kursinya dan ambil apa yang kita saja. Ya. Diambil aja, nggak usah taruh. Boleh ditaruh sama-sama. Terima kasih yang hari ini piket ya sudah membersihkan bagian dari sama-sama yang baik. Berikutnya hari ini masuk semua ya. Perhatikan, insya Allah kita di sini akan belajar ya PABP atau PAI, yang mana pekan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang sholat istisqa ya, sholat gerhana. Untuk kali ini atau hari ini kita belajar PAI, yaitu tentang sholat jenazah ya. Namun sebelum ke sholat jenazah kita harus tahu dulu ya cara-cara mulai dari jenazah atau orang yang meninggal. Kan ada
boleh memberikan ekspresi seperti ini ya, atau boleh dengan ekspresi yang lain, sedih, gembira, senang gitu ya. Baik. Alifah, ada alifah. Altaf, ada. Ayah, ekspresinya mana? Jabira ada. Jaba. Baik, alhamdulillah yang sudah hadir. Adapun yang belum hadir karena sakit, mari kita doakan mudah-mudahan mereka segera diberikan kesembuhan. Amin. Baik, kita membuat kesepakatan ya. Selama pembelajaran PA ini kita sepakat bisa diajak kerjasama dan tidak berisik ya. Tidak berisik. Baik. Sebelum masuk, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian jenazah ya, serta dasar hukum pengurusan jenazah dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang minimal 2 dalil. Berikutnya bertujuan atau diharapkan kalian itu dapat menyusun urutan tahapan pengurusan jenazah ya, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan ya secara benar ya tentunya ya. Coba supaya kita tidak tegang ya, ada sedikit SDG ya. Baik ya, SDG-nya ini kalian juga mungkin sudah tahu ya, yaitu tepuk pagi, siang, sore ya. Baik, konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tidak ada. Kalau ada, khawatir mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Berikutnya masuk ke ini ya. Sudah sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan dijelaskan hari ini? Boleh? Mana? Ya. Ini nanti yang juara akan bahasan kasih hadiah. Ya. Jika sudah semua, kita mulai ya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah pengurusan jenazah adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah pengurusan jenazah adalah soal berikutnya. Ini luar biasa gitu kemungkinan. Berikutnya ada berapa kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal? Hukum mengurus jenazah adalah siapakah yang akan mendapatkan hadiah? Yang pertama, perhatikan ya. Dalam Islam, jenazah adalah itu orang yang telah meninggal dunia ya. Dan kedudukannya adalah dalam Islam adalah untuk dihormati dan dimuliakan. Ya, orang yang sudah meninggal itu mereka punya hak untuk mendapatkan penghargaan. Berikutnya yaitu hukum dan dalil urusan jenazah. Ini kira-kira surat apa? Surat At-Taubah ayat 57. Ayat berapa? Surat At-Taubah ayat 84 ya. Yang artinya yang pengertian dari ayat ini adalah ayat ini secara spesifik menyebutkan bahwa jenazah kaum laki-laki diurus oleh orang yang ditunjuk oleh si mayit berdasarkan wasiatnya. Ayat ini juga menunjukkan dasar larangan menyolatkan jenazah orang munafik ya. Ayatnya ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala
abada wala takun ala ibri innahum kufuru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan artinya, dan janganlah kamu sekali-kali menyembahkan atau menyolatkan jenazah orang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan mereka di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini ya dasarnya. Itu pada dasarnya ini menjadi dalil ya. Dalil perintah kita mengurusi jenazah. Ya, pada suatu cerita ya, Rasulullah pernah didatangi oleh anak laki-laki kecil ya yang menangis. Ya Rasulullah, ayah saya meninggal, kenapa tidak ada yang mengurusi gitu ya. Berawal dari situlah Nabi Muhammad memerintahkan kepada seluruh sahabatnya, kalau menemukan orang yang meninggal itu, apapun itu statusnya, apapun itu kedudukannya ya, latar belakangnya, kita harus menghargai mayat tersebut. Ya. Maka dari itu diuruslah jenazah itu sebagaimana yang diperintahkan. Yaitu ada 4 tahapan itu, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan ya. Dan tentu ini jadi pengingat untuk kita semua bahwa manusia atau setiap yang bernyawa itu akan mati atau meninggal. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran atau juga di ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian ya. Baik, berikutnya ya. Terus apa sih kenapa kita harus ngurusin jenazah gitu ya? Sementara kita juga kan punya kesibukan ya, sama kemari belajar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mengurusi jenazah itu ada pahala ya di dalamnya ya. Terus perintahnya mana? Jenazah itu harus disolatkan dan dimandikan, dikuburkan, dikafani ya. Perintahnya ada di hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah dalam mengurus jenazah jika dia orang yang baik, maka itu adalah kebaikan baginya, bagi yang menyolatkan, bagi yang mengurusin ya. Jika dia orang yang tidak baik, maka itu adalah keburukan yang kalian lepas dari bunda kalian. Jadi jangan melihat orang ini kurang baik, saya nggak menyolatkan, nggak boleh. Jadi ketika kita menyolatkan orang yang kurang baik itu pada dasarnya kita sudah melepas keburukan dari diri kita ya, dari diri kita ya. Berikutnya untuk menyolatkan jenazah itu berpahala ya, bagi yang menyolatkan jenazah. Lanjut ya. Terus anjuran sholat jenazah yang artinya tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 saf kaum muslim, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Nanti pada prakteknya kita sholat jenazah itu imam terus membuat 3 saf ya. Safnya itu berdempetan, si imam itu ya berdempetan. Jadi ada dasarnya ya kita menyolatkan dan mengurusi jenazah itu. Di antara ini syarat dan etika pengurusan jenazah. Sebelum dilanjut ada pertanyaan. Syarat dan pengurusan jenazah. Terdapat syarat-syarat khusus dalam pengurusan jenazah, baik untuk jenazah maupun orang yang mengurusinya ya. Berikutnya adalah syarat bagi orang yang mengurus jenazah. Beragama Islam, baligh dan berakal. Itu satu syaratnya ya. Kalau bukan beragama Islam, kita akrabnya sama tetangga adalah itu non muslim, dia gak apa-apa lah untuk mengurusi jenazah saya kalau saya tinggal duluan dari kerja, itu boleh. Kalau beda agama ya. Jadi syaratnya itu harus beragama Islam, baligh dan berakal ya, terpercaya. Jadi sifat kebohongannya itu minim atau sedikit, bukan orang yang sering bohong gitu ya. Kalau ngurusin jenazah. Terus amanah dan memahami tata cara serta hukum dalam mengurusi jenazah. Bagi jenazah laki-laki yang memandikan adalah laki-laki juga, perempuan juga. Berikutnya etika, kita ya tadi ya. Berikutnya
Namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini. Baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat. Antara lain dengan menuntut bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang atau akan meninggal dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafal Allah saja. Sementara itu, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian sudah terjadi. Pertama, segera mengantukkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat ruh sudah dicabut, maka jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melengkurkan persediaannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Serta yang keenam, membayarkan utang-utang dan seluruh yang menjadi tanggungannya. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus aktif dan melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Tidak boleh semuanya abai, cuek atau masa bodoh. Mengurus jenazah meliputi 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Syarat jenazah boleh dimandikan adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati anggota tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, walau hanya dengan sehelai kain. Sudah jelas ya? Ada berapa tadi pengurusan jenazah? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang ke kita sudah menyaksikan video dan penjelasan dari KPD tadi ya. Ada yaitu KPD ya, Keluar Pemuda Pendidik. Silakan untuk dibuat berkelompok. Kelompok Anur apa? Berikutnya. Baik, silakan di situ ada pertanyaan dan wajib dijawab. Kurang lebih waktunya 10 atau 15 menit. Dan itu buat isi. Kan di sini jawabannya kalau lewat belakang. Ya, di situ ada 2 lembar. Kalau emang gak muat di lembar pertama pasti gak muat ya. Jadi ke lembar berikutnya. Kurang lebih 15 menit lah dikerjakan. Ya, coba Pak. Kerja sama ya, berdiskusi. Penanganan jenazah termasuk berikutnya yaitu mempresentasikan poster yang tadi dibuat ya. Baik, kita berurutan ya dari memandikan jenazah. Boleh. Siapa yang akan mempresentasikan? Mau semua boleh atau perwakilannya 2 boleh? Satu sendiri boleh. Boleh. Ya. Boleh Pak. Ya. Yang pertama kita
panggil kelompok memandikan jenazah. Ya, silakan. Ya, silakan yang lain perhatikan. Ayo kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masih dari kelompok siapkan air bersih, sabun, kain penutup aurat, dan sarung tangan. Jenazah diletakkan di tempat tertutup dan agak tinggi. Auratnya ditutup. Orang yang memandikan harus sejenis kelamin dengan jenazah. Yang kedua, proses memandikan. Dia memandikan jenazah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan najis dari tubuh, terutama bagian kemaluan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok saya ya yang mendapatkan tema memandikan jenazah. Kelompok berikutnya yaitu mengkafani. Let's go. Wow. Ya, Aduh, Pak, gimana internetnya? Pak, jauhin, Pak. PDF lagi. ya boleh silakan. Itu sedekat itu, Pak. Nanti diinin aja, Pak. Di-search. Ya nanti di bawah ini. Udah ya, yuk. Suaranya yang mana? Ini aku. Ini aku sih. Mana? Di bawah. Jangan mana? Ya, salam dulu. Ini aku apa? Ya. Satu lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengapaan jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita buat tadi benar-benar kita memahami ya cara memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Kita sudah tahu ya tadi menguburkan jenazah. Nah, yang dapat kita lakukan di sini yang mudah adalah menyolatkan jenazah ya. Baik, terima kasih kembali. Baik, kelompok berikutnya. Takbir kedua.
Silakan kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah di penghujung materi ya. Di penghujung materi, Hasan akan memberikan beberapa pertanyaan lagi dan langsung saja dijawab ya. Langsung saja dijawab. Baik. Yang hafal sholawat Nabi dalam proses menyolati jenazah siapa? Ulang lagi, tahapan penyolatan jenazah itu ada 4 ya. Yang pertama takbir. Setelah takbir, yang pertama adalah membaca Al-Fatihah ya. Seperti ini. Usolli ala hadirin manitati Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Terus dosa keras ya. Terus takbir lagi. Allahu Akbar. Membaca sholawat Nabi sampai akhir masjid. Yang ketiga, Allahu Akbar. Allahumma ajroha wa la taqina ba'daha. Ya. Yang keempat, Allahu Akbar. Allahumma la taqina ajroha wa la taqina ba'daha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Proses kesimpulannya ya. Kita sudah selesai di penghujung materi pengurusan jenazah. Kesimpulannya, yang namanya mengurusi jenazah itu adalah fardu apa? Fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu apa? Ada berapa? Coba yang bisa. Boleh ada. Menyolatkan jenazah urutannya apa saja? Cukup sekian ya materi dari Hasan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, dikasih apa kita? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Oh, keren. Wow, keren. Oh, keren. Wow, keren. Baik, sekian dari Hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.